Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan melakukan kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang merupakan salah satu tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 10. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, maka kita akan melakukan ice breaking sejenak. Saya minta partisipasi Bapak Ibu semua untuk berdiri dan kita akan melakukan ice breaking sejenak. Baik Bapak Ibu, kita mulai ice breaking kita. Baik, itulah tadi gerakan senam otak yang merupakan ice breaking kita. Kita beri aplaus untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik, agenda kita pada hari ini yaitu kita mulai dari pembukaan yang sudah kita lalui pada sesi sebelumnya, kemudian kita ada eksplorasi konsep, kemudian nanti kita ada tanya jawab, kemudian penutup. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, maka ada kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama-sama, yaitu yang pertama hadir tepat waktu, kemudian menonaktifkan HP atau men-silentkan handphone, dan yang ketiga berpartisipasi aktif dalam diskusi, yang keempat menghargai pendapat peserta lain, yang kelima bertanya atau memberikan pendapat dengan tertib. Kira-kira menurut Bapak Ibu semuanya, apakah yang sudah kita sepakati ini ada yang perlu ditambahkan? Sudah cukup. Baik, kalau begitu kita lanjutkan.
Nah, kita ingin mengetahui tujuan pendidikan kita, karena memang kita bergerak di dalam pendidikan. Jadi, tujuan pendidikan menurut pemaparan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara ingin memaparkan kepada kita bahwasannya tugas seorang guru itu adalah menuntut siswa-siswi kita untuk mereka menemukan bakat potensi yang ada pada dirinya, dan kita bisa membimbingnya agar anak-anak tersebut dapat berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga memaparkan bahwasannya guru itu adalah sawah, di mana benih itu tidak bisa tumbuh di lahan yang tidak bagus, sehingga sebagai seorang guru itu kita harus memiliki bibit-bibit unggul supaya nanti menjadi generasi yang cerdas, baik, kemudian berkarakter di masa yang akan datang. Nah, di sini kita belajar bersama tentang budaya positif yang menjadi dasar anak-anak kita untuk nyaman belajar di sekolahnya. Nah, kita masuk ke pemaparan kita tentang budaya positif. Jadi, budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut profil pelajar Pancasila, ada beberapa sikap yang ingin ditonjolkan di sana. Apa saja itu? Yaitu ada sifat jujur, kemudian sifat kreatif, inovatif, mandiri. Kemudian kita juga sebagai guru harus menjadi guru yang berpihak pada murid. Kemudian kita juga harus mewujudkan siswa-siswi kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Baik. Nah, nanti kita akan membahas 7 materi di sini. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kita ingin belajar, kita ingin belajar sama-sama. Kira-kira apakah yang berubah dari paradigma belajar kita? Yang kedua, kita akan membahas tentang disiplin positif. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kita akan membahas motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kita akan membahas restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, tentang keadaan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Di sini, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita berikutnya, di sini ada permainan. Boleh Bapak Ibu berkolaborasi dengan teman satu mejanya. Kita akan memainkan permainan kepalan tangan. Nah, di sini bagaimana cara kita memainkannya? Bapak Ibu silakan mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan, kemudian kawan di sebelahnya itu berusaha untuk membujuk, merayu, atau bahkan memarahi, boleh memberikan ini. Baik, kita mulai Bapak
satu dia kepala, satu lagi yang bikin kemarin siapa yang buka? Yang itu saya. Baik, jadi di sini permainannya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas D, yaitu rekan Anda, adalah mencoba untuk dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan Anda. Baik, sudah diperagakan Bapak Ibu? Nah, kira-kira adakah yang membuka tangannya? Baik, dengan Ibu siapa? Ibu Silvi. Baik, di sini alasan saya kenapa sih saya membuka tangan saya, karena saya diminta uang oleh teman sebangku saya sehingga saya mau membuka tangan saya. Baik, terima kasih Bu Silvi bersedia untuk membuka tangannya karena diiming-imingi uang. Bagi Bu Silvi mungkin uang lebih berharga daripada kepalan tangannya. Ada yang jawabannya berbeda? Baik. Baik, terima kasih kepada Bu Septi. Jawaban saya mengepal tangan saya karena saya berpendapat bahwa apa yang saya pegang atau apa yang saya miliki itu sangat berharga yang tidak bisa dipengaruhi atau diambil oleh orang lain dengan cara yang mudah. Baik, segitu. Baik, terima kasih atas jawaban Ibu Putri. Bu Putri memilih untuk tetap mempertahankan kepalan tangan karena menganggap apa yang ada di dalam kepalan tangan ini itu sangat berharga dan perlu untuk dipertahankan sehingga rayuan, bujukan itu tidak mempengaruhi Ibu Putri untuk membuka kepalan tangan. Nah, kita beri aplaus untuk kita semuanya. Nah, apa yang bisa kita petik dari sini? Bahwasanya kita mempelajari tentang teori kontrol, yaitu kita ternyata tanpa kita sadari yang memberikan atau yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Walaupun kawan kita itu berusaha untuk membujuk, merayu, bahkan memarahi, bahkan menggelitiki kita, apabila kita menganggap bahwasannya apa yang sudah kita anggap itu baik dan itu berharga untuk kita, maka kita akan sedemikian rupa untuk mempertahankannya. Nah, jadi yang selama ini kita menganggap bahwasannya yang bisa mengontrol siswa itu adalah guru. Ternyata di sini kita merubah paradigma tersebut, yang artinya yang bisa merubah diri siswa itu hanya siswa tersebut sendiri. Guru hanya bisa membimbing, guru hanya bisa menuntun, sedangkan yang bisa mengontrol itu hanya diri siswa tersebut sendiri. Nah, kita beralih ke materi kita berikutnya. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Artinya apa? Dr. William Glasser mengatakan bahwasannya kita sering berbuat ilusi. Apa ilusi? Ilusi itu salah penafsiran. Apa saja? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi dulu kita berpendapat guru itu bisa mengontrol muridnya. Ternyata menurut pendapat Dr. William Glasser itu ilusi, itu salah. Tindakan yang kita lakukan selama ini ternyata salah. Kenapa? Sekali lagi, ternyata yang bisa mengontrol itu hanya
yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari diri atau yang berasal dari kesadaran siswa tersebut. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Selama ini kita sebagai seorang guru selalu berpendapat bahwasanya apa yang baik untuk siswa itulah yang akan kita paksakan kepada mereka. Ternyata itu ilusi, salah. Ternyata apa yang bermanfaat menurut kita belum tentu bermanfaat bagi siswa. Apa yang kira-kira efektif menurut kita ternyata belum tentu efektif bagi siswa. Ternyata apa yang kita lakukan masih ilusi, masih salah dan perlu kita perbaiki bersama. Yang ketiga, ilusi bahwasanya kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat memuatkan karakter. Nah, di sini kita juga melakukan ilusi atau kesalahan. Apa itu? Kita sering mengkritik siswa yang melakukan kesalahan. Kita menganggap dengan mengkritik itu siswa akan menyadari kesalahan tersebut dan akan tidak mengulanginya lagi. Ternyata yang kita lakukan salah. Kenapa? Karena ternyata kritikan itu belum tentu diterima oleh siswa tersebut dengan pikiran terbuka. Nah, maka itu merupakan ilusi, kesalahan, dan kita sebagai seorang guru harus memperbaikinya. Yang keempat, ilusi bahwasanya orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bagi seorang guru itu sering melakukannya. Kenapa? Karena menganggap guru itu orang dewasa, sehingga berhak untuk memaksa siswanya melakukan sesuatu. Nah, itu juga ilusi. Jangan kita menganggap kita adalah orang tua, jangan kita menganggap bahwasanya kita adalah orang dewasa, kemudian kita berhak untuk memaksa siswa kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Maka di sini kita berubah, kita merubah diri kita dengan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Kemudian kita lanjut ke materi kita yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kita di sekolah kita punya peraturan. Peraturan itu dibuat untuk menerapkan supaya siswa kita itu disiplin. Sekarang kita akan membahas kira-kira apa itu disiplin. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang sebelum kita membahas apa itu disiplin, maka alangkah baiknya kalau kita melihat tontonan di depan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mempelajari materi disiplin positif, maka sebaiknya kita melihat tayangan di depan ini. Tentang di podcast disiplin positif bersama Irfan Amali, praktisi pendidikan, penulis dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayuning yang didukung oleh Duyuk, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi pertama, Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif. Selamat mendengarkan. Saya melihat 3 orang anak sekolah masih menggunakan seragamnya naik motor bonceng bertiga tanpa helm. Alasannya, tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasi. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Dan ini menjadi produk kita semua, menjadi pertanyaan besar. Apa sebetulnya disiplin? Dan jika ada concern tentang masalah ini, maka Anda ada di channel yang tepat bersama saya Pak Amali dalam serial podcast disiplin positif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irfan Amali dalam seri podcast di sini positif. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari Taman Tuhan, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University meminta Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyop, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi pertama, Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa yang disebut positif. Selamat mendengarkan. saya melihat 3 orang anak sekolah masih tetap dengan seragamnya naik motor boncengan bertiga tanpa helm. Alasannya tidak ada polisi yang ada yang mengawasi. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Dan ini menjadi problem kita semua dan menjadi pertanyaan besar, apa sebetulnya disiplin? Dan jika ada konsep masalah ini, maka Anda ada di channel yang tepat bersama saya Pak Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari Taman Tuhan, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University meminta anak kecil untuk duduk di ruangan kelas sendirian, dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam jangka waktu 18 menit. Jika berhasil, maka anak itu akan diberi 2 marshmallow. Apakah mereka berhasil? Ternyata dari 600 orang yang diuji, cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di menit-menit pertama, dan ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit terakhir, tetapi akhirnya gagal juga. 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an,
dari pemaparan yang sudah kita lihat tadi, adakah yang ingin memberikan tanggapan Bapak Ibu? Ya. Dari video tersebut, disiplin positif itu dapat menumbuhkan kedisiplinan anak itu sendiri tanpa ada ancaman dari orang lain, sehingga menumbuhkan kesuksesan yang tinggi. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menanggapi? Baik, di sini kita mengambil kesimpulan bahwasannya perbedaan antara disiplin dengan disiplin positif itu yang pertama, disiplin itu cenderung kepada pengawasan. Jadi sesuatu itu akan dipatuhi apabila diawasi. Kemudian kalau disiplin positif itu lebih cenderung yang berasal dari kesadaran diri sendiri, karena memang yang namanya disiplin itu tidak harus diawasi, harus berasal dari diri sendiri. Nah, kalau kita lihat disiplin itu lebih ke jangka pendek, karena memang ketika tidak diawasi maka tidak ada lagi rasa disiplin itu. Tetapi kalau disiplin positif itu untuk jangka panjang, kita mengharapkan setelah siswa kita tamat maka perilakunya akan tetap sama, perilaku yang baiknya akan tetap sama dan bertahan walaupun tidak lagi diawasi oleh para guru-gurunya. Nah, kemudian disiplin itu lebih ke perilakunya, Jadi kalau disiplin positif itu lebih ke akar perilakunya. Jadi kalau disiplin itu berlandaskan kepada teori ekstrinsik yang berasal dari luar. Kemudian kalau disiplin positif itu berlandaskan pada teori intrinsik yang berasal dari dalam diri siswa tersebut. Nah, baik, di sini kita akan melanjutkan pemaparan kita. Kita ingin menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, yaitu dengan menerapkan disiplin positif. Oleh karena itu, apa saja sikap atau sifat yang harus dimiliki oleh siswa? Di sini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan universal yang harus dimiliki oleh para siswa. Apa saja itu? Kalau menurut profil pelajar Pancasila, maka ada sikap yang pertama beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Dan kita juga ingin siswa kita itu kreatif, kemudian siswa itu memiliki rasa gotong royong, kemudian memiliki rasa mandiri, kemudian siswa tersebut diharapkan mampu bernalar kritis dan berbinekaan global. Nah, kalau kita lihat di sini ada juga nilai-nilai kebajikan universal yang esensial. Apa saja itu? Kita ingin siswa kita itu memiliki rasa empati, yaitu sikap peduli kepada sesama, kemudian memiliki kontrol diri, kemudian memiliki rasa hormat baik terhadap orang yang lebih tua atau orang tua atau kepada gurunya atau kepada siapapun, kemudian memiliki rasa toleransi kepada siapapun dia, baik dari segi agama maupun dari segi suku, kemudian memiliki rasa keadilan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita ajarkan kepada siswa kita yang sebaiknya dimiliki oleh siswa tersebut. Baik, kita lanjutkan materi kita yang berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu yang pertama rasa cinta kasih atau diterima, kemudian yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga adalah survival, yang keempat adalah kesenangan, yang kelima adalah kebebasan. Apa itu perasaan cinta kasih? Jadi seorang siswa itu inginnya itu disayang, diperhatikan,
Jadi siswa itu tidak suka diberi apa ya? Tidak suka dimarahin, tidak suka diberi hukuman seperti itu. Kemudian kalau penguasaan itu artinya ada siswa itu yang karakternya memang dia ingin tampil di depan, dia suka tampil di depan, dia suka tampil berkompetisi dengan kawan-kawan yang lain supaya dia bisa menjadi perhatian kawan-kawannya. Jadi dia ingin supaya dialah yang menjadi nomor satu. Kalau yang ketiga itu adalah kesenangan, artinya ada siswa itu yang sifatnya memang suka mencari kesenangan dengan cara menjahili kawannya, atau dia suka dengan bergerak. Di sini sebenarnya ada nilai positif bagi siswa-siswi yang suka dengan kesenangan. Mungkin dia lebih cenderung ke jiwa seninya, sehingga kita sebagai guru harus menuntun jiwa-jiwa seni mereka agar bisa dieksplor dengan lebih positif lagi. Kemudian ada juga kebebasan. Kebebasan seperti ini ada artinya siswa tersebut dia tidak ingin terikat. Jadi artinya dia ingin diberikan kebebasan. Nah, di sini guru penting untuk memberikan pemahaman kepada siswanya agar apapun yang menjadi peraturan sekolah itu bukan tujuannya untuk mengikat siswa, tetapi tujuannya adalah demi kebaikan. Kenapa? Karena memang setiap yang sudah kita buat peraturannya itu tujuannya hanya supaya siswa kita itu memiliki karakter yang baik, bukan untuk menghukumnya, bukan untuk mengikatnya. Kemudian yang kelima ada survival. Ini siswa kita berkarakter bertahan hidup, jadi mungkin ada yang latar belakangnya seperti latar belakang ekonomi, latar belakang kehidupan di belakangnya. Baik, di sini ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 SD. Jadi Ibu Ria ini adalah guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi salah satu murid di sekolah bernama Agus. Beberapa anak datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, maka apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Bu Septi. Pertanyaannya tadi, apa tanggapan saya ketika menjadi seorang guru menghadapi siswa seperti Agus ya Bu? Tanggapan saya akan menanyakan apa sih masalahnya sehingga dia melakukan itu kepada teman-temannya, atau emang ada latar belakangnya Bu? Terus menurut saya apa yang Agus lakukan itu mungkin ya karena dia pengen diperhatiin atau kesukaannya menjahit teman-temannya Bu. Dia suka menjahit teman-temannya karena bukan karena lapar, tapi karena dia suka aja gitu Bu. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu Putri. Nah, ternyata inilah jawaban dari kasusnya Agus. Apa itu? Kalau ternyata Agus itu membutuhkan kebutuhan survival atau bertahan hidup, maka kenapa Agus melakukannya? Itu karena Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, sehingga ketika ada orang makan dia menjadi lapar dan dia ingin. Baik, kalau melihat kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan yang dialami, di mana Agus ingin jadi perhatian bagi teman-temannya. Karena memang Agus ini dia suka diperhatikan, dia suka disayang, dia suka kawan-kawannya itu memberikan dia perhatian lebih. Kalau yang ketiga itu adalah power ini lebih kekuasaan, di mana
Agus itu berperilaku seperti itu karena memang dia ingin menakut-nakuti kawannya. Kenapa? Karena Agus ini inginnya dia ditakuti sama kawan-kawannya. Agus ini inginnya dia menjadi orang yang ditakuti, disegani, sehingga apapun yang dia katakan orang akan nurut padanya. Yang ketiga, yang keempat itu adalah freedom, kebebasan. Jadi Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya di rumah, sehingga dia mencari bekal baru yang berbeda rasanya, sehingga dia ingin mencicipi dari bekal kawannya. Kalau yang kelima adalah fun, kesenangan. Jadi kenapa Agus melakukannya? Karena Agus itu iseng, jahil, dia hanya ingin iseng aja. Ketika nanti kawannya sudah mulai berekspresi, ekspresi tidak suka, ekspresi marah, ekspresi cemberut, dia suka menikmati orang-orang yang ekspresinya seperti itu. Jadi inilah orang yang kita pelajari di sini. Nah, berikutnya di sini kita akan mempelajari hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu perbedaan dari ketiganya? Nah, di sini mungkin Bapak Ibu atau saya sendiri baru mengenal kata-kata restitusi. Nah, apa itu perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu sanksi, Bapak Ibu. Sanksi yang kita berikan kepada siswanya, dan kita melakukannya itu supaya memberikan efek jerah kepada siswanya. Tapi kalau konsekuensi itu adalah dampak dari hukuman yang kita berikan. Itu juga harus diperhatikan dampaknya. Nah, kalau restitusi, kita mencari akar permasalahannya dan mencari solusinya. Jadi dari ketiga itu, kalau hukuman biasanya identik dengan identitas gagal. Kenapa? Karena yang namanya hukuman itu biasanya siswa sering merasa menjadi korban, atau siswa merasa tersakiti, atau siswa kadang-kadang dia merasa memiliki dendam, rasa tidak suka atau marah kepada kita karena sudah memberikan hukuman. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, maka kita juga akan membuat siswa kita itu menjadi tidak nyaman. Nah, kalau restitusi, inilah yang seharusnya kita lakukan. Apa itu Bapak Ibu? Kita memberikan dampak yang positif kepada siswa kita. Kenapa? Karena kita di sini sama-sama. Ayo kita cari akar permasalahannya dengan diskusi, dan kemudian kita sama-sama untuk mencari solusi terbaiknya. Yang tadi kita pelajari yaitu supaya win-win solution. Guru menang, siswa menang. Jadi tidak ada yang merasa dikorbankan. Baik, lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke materi kita yang keempat, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada dua motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar diri manusia tersebut. Yang kedua adalah motivasi internal. Nah, motivasi eksternal ini biasanya terjadi karena manusia tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka berbuatlah seperti itu. Jadi kalau kita lihat kenapa orang berperilaku seperti itu, yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan, yang kedua karena ingin imbalan. Tadi kita sudah bermain di kepala tangan. Tadi Bapak Ibu sudah melihat bahwasannya ada yang membuka kepala tangan itu karena ingin-ingin, karena ada imbalan. Nah, kalau kita lihat lagi
motivasi eksternal lah yang melandasi perilaku tersebut. Sedangkan yang kedua ada motivasi, yang ketiga adalah motivasi internal, yaitu bagaimana sebaiknya ini yang sebaiknya harus dilakukan Bapak Ibu dan harus ditanamkan kepada siswa kita. Apa itu? Kita sebaiknya menanamkan pada siswa kita untuk mulai hari ini menghargai diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan pandangan-pandangan yang positif kepadanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke mari berlatih apakah kasus-kasus di atas ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang menjawab hukuman? Tunjuk tangan. Baik, berarti yang menjawab hukuman 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang tunjuk tangan? Konsekuensi 1, 2, 3, 4, 5. Baik, ternyata ya sudah mulai paham ya Bapak Ibu ya. Kita ke kasus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kalau yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah jawaban kita tadi. Ternyata benar yang kita jawab. Ternyata yang pertama itu adalah hukuman. Lari itu adalah hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja itu adalah konsekuensi. Nah, baik, kita lanjut materi kita ke restitusi posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru itu memegang 5 posisi kontrol. Jadi seorang guru itu bisa berperan 1 sebagai penghukum. Artinya setiap ada sesuatu masalah langsung hukum, tanpa tahu latar belakangnya hukum. Begitulah kurang lebih. Jadi di sini kita apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal tersebut? Yang kita sama-sama pernah ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kita menasehati siswa kita supaya dia merasa bersalah dengan perilakunya. Kemudian yang ketiga itu sebagai teman. Jadi kita ajak, kita diskusikan. Kenapa ya nak ya? Kenapa nak berbuat seperti itu? Kira-kira bagaimana ke depannya? Kemudian apakah bisa nanti ke depannya kita berjanji tidak akan mengulangi? Jadi kita seperti KSR, kita berdiskusi, mencari apa permasalahannya, kemudian kita bisa diskusi dan berkomunikasi. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu artinya kita mengawasi siswa-siswinya kita, mana yang kira-kira perlu untuk kita bimbing, yang nggak perlu kita bimbing maka kita biarkan mereka untuk tetap berjalan di koridornya. Yang kelima adalah posisi manajer, dan posisi kita yang kelima inilah yang diharapkan. Apa itu? Posisi manajer. Kenapa? Karena di posisi ini kita bukan hanya sebagai seorang guru, tapi kita bisa juga sebagai teman, kita juga bisa sebagai pemantau. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal dengan cara mengancam. Nah, ini yang harus kita hindari mulai sekarang Bapak Ibu, dari kita melakukan posisi penghukum kepada siswanya kita. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kita menggunakan bahasa yang lembut, namun dapat membuat orang lain itu merasa bersalah, kemudian merasa rendah diri, kemudian merasa tidak nyaman dengan yang kita ucapkan. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman, yaitu kita mampu untuk mengontrol murid dengan bujukan, rayuan. Nah, kalau yang keempat sebagai pemantau, yaitu kita melandaskan tindakan kita pada peraturan dan konsekuensi. Nah, yang kelima ini yang saya katakan, ayo kita sama-sama
sebagai posisi manajer. Kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian kita mendukung murid untuk menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas dan apa bedanya dengan peraturan? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari intrinsipnya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi, apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan sekolah? Jadi, kalau yang namanya keyakinan kelas itu kita lebih ke arah diskusi. Kita menyepakati antara guru dan siswa, itu menyepakati suatu perilaku untuk kita jalankan secara bersama. Kalau peraturan itu biasanya dari satu pihak. Jadi peraturan itu biasanya diberikan oleh sekolah dan siswa tidak ada andil di dalamnya. Nah, itu perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas itu karena kita buat bersama-sama, kita akan jauh lebih bertanggung jawab dalam melaksanakannya dan tidak ada merasa beban. Itulah makanya kita lebih suka membuat keyakinan kelas daripada peraturan. Tetapi peraturan tetap harus dibuat. Terkadang ketika keyakinan kelas itu sudah tidak bisa lagi untuk mengontrol siswanya, maka kita akan kembali ke peraturan. Jadi kalau sudah memang siswa tersebut tidak lagi bisa kita bina, maka kita bisa masuk ke peraturan sekolah yang harus dipatuhi. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lihat dari contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu ada tahapan dalam membentuk keyakinan kelas di sekolah atau di kelas. Yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau kelas untuk menyampaikan pendapatnya terkait peraturan yang perlu untuk disepakati. Kemudian, yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar agar dapat dilihat oleh semua warga sekolah. Jadi nanti bisa kita buat di satu papan, kemudian nanti kita tempelkan di dinding. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas itu dengan menggunakan kalimat positif. Jadi selama ini kalau kita membuat peraturan dilarang, kita menggunakan kata-kata dilarang atau jangan. Nah, hindari kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Dalam membuat keyakinan kelas, kita menghindari kata-kata dilarang atau jangan. Misal, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, ubah kata-katanya, buang sampah pada tempatnya. Jadi bukan dilarang buang sampah, tapi buang sampah pada tempatnya. Itulah keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas ini lebih positif maknanya ketimbang peraturan. Kalau peraturan konotasinya lebih ke negatif. Kenapa? Karena memang konotasinya lebih ke dilarang atau jangan. Baik Bapak Ibu, kita sudah memasuki ke materi kita yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal
ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka.
Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Harapkan kedepannya kita akan melaksanakan segitiga restitusi mulai hari ini. Apa itu? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi. Jadi melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa itu Bapak Ibu? Menstabilkan identitas adalah menggunakan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita pertama kali menginterogasi siswa, kita bukan untuk menghakimi siswa tersebut, tetapi kita ingin bagaimana supaya siswa itu jujur sama kita, mengakui kesalahannya. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, sehingga siswa itu merasa lebih dihargai. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini biasanya kita menggunakan kata-kata, kamu pasti punya alasan tertentu mengapa melakukan hal itu. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, validasi tindakan, kita bisa mengucapkan kata-kata, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Nah, kalau seperti ini, saya yakin siswa itu akan jujur. Siswa tidak akan merasa malu-malu, tidak akan merasa tertekan, tapi dia akan jujur untuk menceritakan apa yang menjadi kesalahannya. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, kemudian dalam bayangan kamu, kira-kira kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih ketika kita membuat segitiga restitusi, yang kita harapkan siswa tersebut yang pertama lebih positif dalam menghadapi permasalahan. Kemudian yang kedua, siswa itu akan lebih bertanggung jawab dalam mempertanggungjawabkan tindakannya. Yang ketiga, kita juga bisa mencari solusi bersama yang saya katakan tadi, win-win solution. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan pada hari ini. Saya harapkan ke depannya kita bisa sama-sama menerapkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga ilmu hari ini itu bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu. Karena di sini saya sekali lagi, saya bukan untuk mengajari Bapak Ibu, saya hanya sharing. Saya hanya berbagi pada Bapak Ibu apa yang saya ketahui, itu yang saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Semoga kita sama-sama bisa memajukan sekolah kita, kemudian kita bisa lagi mencerdaskan anak ibu kita, kemudian kita bisa lagi melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian kita lebih memahami murid-murid kita di sekolah, kemudian kita bisa menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, sehingga siswa kita ketika belajar itu tidak dalam kondisi tekanan, tetapi sudah merasa bahagia untuk menerima ilmu yang kita berikan. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, silakan. Tidak ada, baik. Kalau begitu kita tutup acara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.